Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Shalom. Sekali lagi sambil melambaikan tangan, Shalom. Puji nama Tuhan, mungkin tadi di luar macet ya, tapi kita bisa sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sekali lagi kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita mau bilang Tuhan Yesus terima kasih Engkau sungguh baik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya juga sangat bersyukur bila kita boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir. Terutama pada malam hari ini kita mau bersama-sama merayakan puncak iman kita, yaitu Sakramen Ekaristi, beserta juga adorasi pada Sakramen Maha Kudus. Saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita mau menyapa Allah Tuhan kita yang luar biasa. Saat ini Bapak Ibu boleh kita bangkit berdiri. Nah, sambil kita boleh berikan jabat tangan kepada kanan, kiri, depan, belakangnya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita masuk gerbang Tuhan bersama-sama dengan penuh rasa syukur pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan masuk gerbangnya dengan penuh rasa syukur bagi Tuhan Allah kita atas segala kebaikannya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian dipasang gak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian. Semua amat baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh rasa syukur dan pujian hanya bagi namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka hati, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian dipasang gak kalah, tariannya buat Tuhan kita. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan. Mari angkat jempol buat Tuhan kita. Sebab Tuhan sungguh amat baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sungguh amat baik dalam hidup hamba. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia amat baik. Sebab Tuhan baik. Katakan dengan sepenuh hati kita. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh amat baik. Puji nama Tuhan. Sekali lagi dong tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang sungguh amat baik. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Sekali lagi ada sukacita di tempat ini. Amin. Mari kita bersama-sama terima sukacita surga yang luar biasa malam hari ini. Karena kita percaya Bapak Ibu di sebelah kanan kiri kita adalah bentuk sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Setiap senyuman kita, setiap gerakan kita, setiap tatapan mata kita mau katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi kita mau rasakan kasih Tuhan. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacitanya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
kebaikan Tuhan kita mau lebih rasakan pada malam hari ini di dalam perayaan Ekaristi, maka saat ini kita mau menenangkan hati kita mengatur setiap nafas kita dan memusatkan pikiran hati kita hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Shalom. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini untuk mendengarkan sabda-sabdanya, terlebih-lebih mensyukuri apa yang boleh kita terima pada hari ini. Hari ini tanggal 21 Agustus, Gereja Katolik memperingati Santo Pius ke-10, Paus yang memberikan kekuatan kepada bangsa, pada umat di Roma pada saat itu yang sedang mengalami situasi yang kurang pas. Oleh karena itu, mari kita belajar juga kepada Santo Pius dalam situasi yang paling berat. Santo Pius ke-10, Paus, percaya akan segala rencana dan kehendak Tuhan. Hari ini kita berdoa secara khusus untuk orang-orang yang kita cintai yang sedang sakit, khususnya Romo Abi yang sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga rahmat kesabaran. Juga untuk Romo Didi yang juga sedang mengalami kritis pada hari ini, semoga juga diberikan yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, untuk menjaga iman Katolik dan memperbaharui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mampu mengikuti ajaran dan teladannya dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal-hal apapun, mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan persekutuan doa Santo Paulus yang terkasih, perikop yang ditawarkan Tuhan pada hari ini sangat indah, tentang kelekatan. Saya yakin bahwa rekan-rekan di sini, orang-orang PD, itu paling senang mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan, setelah itu apa? Sebelum menjelaskan, mendengarkan, merenungkan, melaksanakan. Ini sekarang akan saya jelaskan supaya nanti rekan-rekan bisa mendengarkan, sudah mendengarkan, tinggal nanti merenungkan, setelah itu apa? Melaksanakan, melakukan. Siap? Nah, kalau siap akan saya jelaskan ini semua. Nah. Sebetulnya si orang muda itu sudah sangat baik sekali. Maka dia bertanya kepada Yesus, ya. Yesus, kalau saya mau sampai dengan hidup yang kekal, itu harus bagaimana? Itu bagus sekali. Bahkan kalau kita hari Minggu juga aku percaya dan sebagainya, supaya apa? Supaya kita sampai nanti pada kehidupan kekal. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Jadi orang muda ini sudah sangat baik sekali. Dia ingin masuk kehidupan kekal, gimana caranya? Nah, kata Yesus, kalau kamu memasuki kehidupan kekal, turutilah segala perintah Allah. Kalau perintah Allah ada berapa? 10. Nah, makanya kalau tanya orang PD itu hebat ya, udah tahu. Tahu. 1 apa, 2 apa, 3 apa ada ya. Nah, sudah tahu. Dan kata si orang muda itu, 10 perintah Allah itu sudah saya jalankan. Hebat enggak? Hebat, oke. Nah, apa saja misalnya kata Yesus ya, 10 perintah. Perintah yang mana Yesus? Nah, jangan membunuh,
dia lakukan? Enggak kan? Dia tidak pernah membunuh. Jangan berzina, dia tidak pernah berbuat zina. Jangan mencuri, dia nggak pernah mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta, dia tidak pernah berbohong. Padahal berbohong itu adalah makanan kita sehari-hari. Tapi ini enggak loh. Ya, kadang-kadang kita tuh biasa kok berbohong mah, apalagi berbohong pada suami, pada istri, nggak apa-apa demi kebaikan katanya ngomongnya gitu ya. Tuh, kadang-kadang roh jahat itu pintarnya merasionalisasi demi kebaikan saya boleh berbohong. Ini katakan jangan mengucapkan saksi dusta, dia nggak pernah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dia jalankan dengan baik. Kasihilah sesama manusia, dia sangat mencintai sesama manusia dengan dirinya sendiri. Maka kata orang muda itu, Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dan ternyata kata Yesus, kalau kamu mau sempurna, itu udah baik kamu. Tapi kalau kamu mau sempurna, coba sekarang ini, jualah seluruh milikmu, dan berikan pada orang miskin, dan ikutilah aku. Itu tawaran yang paling bagus dari Yesus, tetapi anak muda ini tidak mengambil kesempatan itu. Padahal tinggal satu langkah lagi. Tapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Maka dikatakan di sini, ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Nah, apa yang harus saya bahas pada hari ini, sebetulnya Yesus tahu persis tentang diri kita. Kelekatan kita tuh Yesus tahu persis kok. Ya. Kelekatan itu macam-macam, ada kelekatan dengan materi. Nah, si anak muda ini kelekatan dengan materi. Ada kelekatan ya, materi itu apa? Uang, HP, kelekat kita dengan HP, barang-barang itu lekat kita. Materi lah, tahu semua. Kita lekat, ya. Bangun tidur, bukannya berdoa, lekat dengan HP. Itu lekat itu. Tanpa HP rasanya kita nggak bisa hidup. Nah, dan sekarang ini banyak orang yang lekat dengan HP. Kalau HP ini menghancurkan hidup kita, buang kata Yesus. Siap enggak tuh coba? Itu. Kadang-kadang kan HP membuat diri kita jadi benci, marah, gara-gara WA, jengkel. Itu HP itu mengendalikan diri kita, itu roh jahat di situ. Tapi kalau kita suruh buang, nggak mau gitu itu. Kayak ini, kayak apa? Orang muda ini. Nah, jadi ada orang yang lekat dengan materi. Ada orang juga yang lekat dengan nafsu-nafsu. Ya. Selingkuh, itu nafsu-nafsu. Sudah menarik selingkuh itu ya, mungkin. Cuma tahu ya. Ya, susah dilepaskan. Lalu juga nafsu-nafsu itu dorongan-dorongan hawa nafsu, iri, jengkel, marah, punya nafsu-nafsu lah. Dan lekat dengan itu kayak makanan sehari-hari. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan kuasa. Ya. Berkuasa gitu ya. Kalau kuasa itu hilang dia nggak mau. Ya. Di DPP inginnya berkuasa terus. Kalau ketika diturunkan oleh pastor paroki, dia jengkel dengan pastor paroki, marah sama pastor paroki gitu ya. Misalnya, banyak yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kita jengkel. Ya. Nah, ini dalam 3 hal ini kita mempunyai kelekatan. Ingat bahwa kelekatan itu yang bisa melepas hanya Yesus, hanya Tuhan. Maka sebetulnya si anak muda ini, Yesus tahu, oh anak muda ini sudah bagus semuanya, tetapi dia punya kelekatan dengan materi. Dan Yesus ingin melepaskan kelekatan itu. Tapi anak muda ini tidak mau meraih kesempatan itu. Bahkan dia sedih karena hartanya banyak. Nanti rekan-rekan akan beradorasi. Karena kalau secara manusiawi, kalau kita punya kelekatan, oleh kita sendiri kita tidak akan mampu. Maka Tuhan datang kepada rekan-rekan, Tuhan punya inisiatif untuk ingin melepaskan kelekatan-kelekatan itu. Tuhan mencintai kita supaya kita bebas, lepas bebas, tetapi kalau ada kelekatan, kelekatan itu membuat relasi saya dengan sesama tidak bagus. Kelekatan itu membuat relasi kita dengan Tuhan tidak bagus. Kelekatan itu membuat diri kita, relasi dengan diri kita sendiri nggak bagus. Nggak nyaman kita. Maka Tuhan ingin agar kita lepas bebas. Nah, setiap umur itu mempunyai kelekatan masing-masing. Misalnya saya beri contoh ya. Saya mempunyai kelekatan apa ya?
Usia saya kira-kira waktu 30 tahun, saya imamat masih setahun 2 tahun lah ya, itu saya punya kelekatan. Kelekatan saya dengan barang. Dan Tuhan tahu, kalau saya lekat dengan barang sebagai seorang imam itu gak bagus. Maka Tuhan dengan caranya, bagaimana supaya saya tidak lekat? Lewat sebuah peristiwa. Peristiwa itu bisa yang menyenangkan, bisa yang menakutkan. Tapi peristiwa itu menakutkan. Gereja Tasikmalaya dibakar itu. Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, barang-barang saya, kado-kado Natal belum dibuka. Kado-kado tabisan belum dibuka. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, barang-barang saya itu habis dalam waktu 5 menit, dan saya hanya membawa jam tangan dengan dompet. Habis semuanya. Stres dong, orang lekat kok dengan barang itu. Stres. Tapi dalam perjalanan pergumulan saya mengatakan sama Tuhan setelah setahun loh ya. Tuhan, terima kasih atas hadiah tabisan yang terindah karena saya tidak lekat lagi dengan barang. Ketika saya tidak lekat dengan barang, rasanya damai sekali. Dan setelah saya lepas dari barang itu, saya mendapatkan banyak barang, banyak uang, ya. Saya tidak lekat lagi, tapi saya gunakan untuk pelayanan-pelayanan. Tidak hilang, tapi saya jangan lekat dulu. Udah umur 30 tahun, usia 40 tahun ada kelekatan-kelekatan lagi. Mengapa ada kelekatan-kelekatan dalam bentuk yang lain? Karena roh jahat ingin kita lekat. Usia saya sekarang sampai dengan 55 tahun, apakah ada kelekatan? Ada kelekatan dalam bentuk yang lain, saya olah lagi. Jadi rekan-rekan yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini akan ada kelekatan-kelekatan yang hanya bisa oleh Tuhan dilepaskan, supaya kita lepas bebas. Dan hati-hati setelah lepas yang ini, akan ada lagi yang lain. Aduh pastor, nu iya oke encan lepas, mas aya nu laena gitunya. Mas aya 3, aya 4 gitunya. Aduh. Hari ini Tuhan siap melepaskan kelekatan-kelekatan kita ini, ya. Karena dengan kelekatan ini kita nggak nyaman. Nah, lalu dalam bacaan yang pertama nih, sampai dengan bacaan pertama ini, bagaimana Allah sampai menghancurkan orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel itu udah diselamatkan oleh Nabi Musa dari perbudakan di Mesir, perjalanan terus sampai 40 tahun perjalanan itu, ya. Sudah jatuh bangun, orang Israel sudah melihat bagaimana perjalanan di Laut Merah, selamat, kembali lagi pada cara yang lama, menyembah dewa Baal. Lapar, diturunkan mana? Menyembah dewa Baal lagi, sampai 40 tahun. Bahkan sampai Musa hanya mengatakan tuh tanah terjanji, itu tanah Kanaan, ya. Musa tidak sampai ke sana, itu tuh tanah terjanji. Ada sungai Yordan, kamu ke sana, itu tanah terjanji, tanah apa? Yang subur, makmur dan sebagainya. Allah melindungi mereka. Sampai kepemimpinan Musa itu diserahkan kepada siapa? Pada Yosua. Nah, Yosua meninggal, ya. Mereka kembali kepada cara hidup yang lama lagi, terikat dengan apa? Dewa-dewa Baal. Padahal dewa-dewa Baal ini adalah musuh Allah yang tertinggi. Allah tidak mau didoakan. Saya tahu orang-orang PD tidak hebat-hebat ya. Ketika kita SHDR ya, lepaskan semua kelekatan-kelekatan itu, jimat-jimat itu lepaskan gitu ya. Masih ada aja yang pakai jimat-jimat, kenapa? Ini menguntungkan. Roh jahat, udah jangan dilepas jimat ini, kamu dagang laku ini gara-gara jimat ini gitu ya. Dengan caranya ya, roh jahat itu akan mengganggu kita supaya kita lekat. Hari ini Tuhan datang kepada kita. Tuhan tahu nih wajah ini lekatnya apa, tahu itu, ya tahu. Jangankan Tuhan, saya aja tahu. Tapi kan saya hanya mendoakan ya, dan saya berkeliling. Nah, ini kesempatan yang paling bagus kita beradorasi supaya kita, dan kelekatan itu bisa dilepaskan yang di mana? Di dunia. Ketika kita diberi kesempatan di dunia ini, lepaskan. Bukan nanti di surga atau di api penyucian, bukan. Kesempatan kita melepaskan kelekatan-kelekatan itu di dunia. Kita nggak tahu umur manusia berapa, kita nggak tahu. Tapi sebaiknya kita sudah lepas bebas di dunia ini, nanti kita ke surga. Nah, kan udah pernah ada bacaan kan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di
dunia. Enggak, salah. Apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di dunia. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa misalnya diikat ya? Kalau kita mengikat di dunia ini, mengikat, maka terikat di surga. Mengikatnya apa? Ekaristi kita ikat, doa-doa pribadi kita ikat, bahkan terikat di surga. Kalau kita melepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kita lepaskan? Kedosaan kita, iri hati kita, cemburu kita, terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi ikatlah yang baik-baik di dunia ini. Nah, sehingga hari ini kesempatan saya pun kalau adorasi, karena saya percaya adorasi itu adalah gambaran Yesus yang hidup. Yesus menyapa kita setiap pribadi, raih kesempatan kita ini. Kesempatan kita ini supaya kita lepas bebas. Orang yang lepas bebas itu nyamannya minta ampun. Tapi ingat, roh jahat memang tidak suka kita lepas bebas, digoda lagi. Tapi tidak usah takut. Firman Tuhan lebih kuat daripada apapun. Firman Tuhan lebih berkuasa daripada roh jahat. Mari kita raih kesempatan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan kepercayaan untuk di dunia ini. Ya, jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-sabdamu yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau telah menuntun langkah-langkah hidup kami melalui sabdamu. Sabdamu adalah pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Bapa, semoga Engkau membimbing para pejabat pemerintahan sehingga tercipta kedamaian dan keamanan dalam menghadapi pemilu 2024 serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Paus Fransiskus, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk Bapak Paus sehingga dapat melaksanakan tugasnya demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, khususnya bagi Monsinyur Anton Subianto, semoga mereka tetap setia akan panggilannya dimanapun mereka berkarya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami umat PDPKK Santo Paulus yang hadir di sini, ya Bapa, tambahkanlah iman kami agar kami tetap setia dan taat kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk Romo Abi dan Romo Didi yang juga pernah berkarya di paroki Santo Paulus ini. Engkau mengetahui keberadaan mereka ya Tuhan. Berilah yang terbaik untuk mereka karena kami yakin bahwa rencana-Mu selalu baik bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk intensi-intensi dan niat-niat kita pada malam hari ini. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami unjukkan kepadamu. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan lagu persembahan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta, terimalah dengan rela persembahan ini. Semoga kami yang mengikuti nasihat Santo Pius ke-10 dapat merayakan misteri ilahi ini dengan bakti yang murni dan menyambutnya dalam semangat iman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita terima menghantar kita sampai hidup yang kekal.
mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Yesus, Engkau sungguh hadir pada saat ini dalam rupa sakramen Maha Kudus. Kami bersyukur untuk setiap cinta-Mu atas kehidupan kami, Yesus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan inilah setiap hati kami yang mau datang kepada Engkau. Hati kami yang rindu akan kasih-Mu, akan cinta-Mu yang menyelamatkan. Bila saat ini kami mau menyembah Engkau, Yesus, kemuliaan-Mu kami nyatakan di tempat ini, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami, yang sungguh nyata di tempat ini, dalam hati kami. Kami mau naikkan suara kami, Tuhan. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan. Dengan segenap hati, Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Inilah hati kami, Yesus, yang rindu selalu untuk menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
Tuhan, betapa indahnya malam ini. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Lewat tubuh-Mu yang baru saja kami terima, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Bahkan Engkau telah masuk dalam hati kami, mempengaruhi kehidupan kami. Engkau juga mengetahui pergulatan hidup kami, keterbatasan kami, kelemahan kami, kelekatan kami. Engkau mengetahui Tuhan. Malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau ingin melepaskan segala kelekatan-kelekatan dalam diri kami, materi, nafsu-nafsu yang ada dalam diri kami, keinginan-keinginan yang jahat, kekuasaan. Engkau mengetahui segala perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Seperti dalam Injil hari ini, seorang pemuda ditawarkan untuk hidup kudus, tetapi tidak diraih oleh orang pemuda itu, karena ia mempunyai kelekatan yang kuat dengan materi. Tuhan, mampukan kami malam ini untuk melepaskan segala kelekatan-kelekatan dalam diri kami, karena hanya Engkaulah yang bisa dan mampu melepaskan itu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Tuhan, malam ini kami berdoa untuk seorang yang ribut dengan keluarganya gara-gara materi. Semoga malam ini Engkau berikan kekuatan baru dalam dirinya untuk melepaskan itu semua. Juga malam ini kami berdoa Tuhan untuk pasangan suami istri yang tidak berkomunikasi dengan baik karena ada relasi yang tidak baik. Semoga malam ini kasih dan cinta-Mu melepaskan mereka semua dari pikiran-pikiran yang jahat dan akhirnya kembali pada keharmonisan dan kesetiaan. Juga malam ini Tuhan, kami berdoa untuk seorang yang masih membenci saudaranya, yang tidak mudah untuk melupakannya, tetapi berkat kasih dan cinta-Mu, ia akan mengalami kelegaan pada malam hari ini. Juga untuk orang yang melakukan aborsi Tuhan, yang selama ini membebani hatinya, malam ini Engkau menyentuh dia untuk bertobat dan memulai sesuatu yang baru. Rekan-rekan yang terkasih, kesempatan malam yang indah ini, berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan, bahkan Tuhan mempunyai inisiatif sendiri untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu, kelekatan-kelekatan yang menghantui diri kita. Di malam yang indah ini, Tuhan ingin menyapa setiap orang di tempat ini untuk datang kepadanya. Yesus,
jiwaku,
yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis Buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus yang termanis buat
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, 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 Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus Kristus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas malam yang indah ini. Engkau telah menyentuh hati kami untuk semakin mengasihi Engkau. Terima kasih atas sabdamu yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih atas tubuhmu yang boleh kami terima. Terima kasih atas kebaikan, kekuatan, rahmat yang boleh kami terima pada malam hari ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, di tengah gereja kami. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan beberapa pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama kami mau dari PD Paulus berterima kasih kepada Romo Hilman untuk memimpin perayaan Ekaristi dan adorasi pada malam hari ini. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan lewat Romo Hilman. Saya juga berterima kasih untuk kehadiran semua Bapak Ibu di tempat ini dan juga yang baru pertama kali datang ke PD Paulus, kami ucapkan selamat datang. Kami juga tunggu kehadirannya di minggu-minggu yang akan datang di acara PD Paulus berikutnya. Dan untuk minggu depan mungkin bisa ditayangkan, nah ini flyernya. Persekutuan doa hari Senin minggu depan tanggal 28 Agustus akan dibawakan oleh Bro Beni Nugroho dari Jakarta dengan tema bebas dari luka batin. Nah, jadi hari ini kita sudah menimba kekuatan dari adorasi kepada Sakramen Maha Kudus Yesus sendiri dan kita mau melanjutkan pembebasan luka batin di minggu yang akan datang, maka Bapak Ibu diundang untuk hadir kembali. Sekian pengumuman dari kami, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada tim pujian, tatib, dan semua yang hadir di sini. Mari kita memberkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan apa yang kita perjuangkan dalam iman kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa dan adorasi kita sudah selesai. Syukur kepada